Voice of Indonesia. Pendengar, selamat bergabung di Voice of Indonesia di program Keliling Indonesia. Oke, jadi kita akan berkeliling ke daerah-daerah di mana nanti kita akan mendengarkan cerita dan kemudian potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, tentunya yang menjadi kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, kali ini kita akan ke Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kadisparekraf Manggarai Barat, Bapak Pius Baut. Pak Pius Baut, apa kabar? Selamat bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat kabar baik ya. Oke. Salam untuk semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih sudah bergabung di Voice of Indonesia, Pak Pius. Ya. Siap. Bagaimana cuaca di sana, Pak? Baik, kadang mendung ya. Cuaca agak kurang menentu di beberapa minggu terakhir ini. Oh, baik. Bapak posisi di Manggarai Barat atau sedang di luar kota? Sedang di luar kota ini kebetulan. Oh, baik. Tapi tentu Manggarai Barat itu punya banyak cerita ya, Pak ya, tentang banyak hal lah, terutama pariwisatanya dan ekonomi kreatifnya ya, Pak ya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih, Pak, langsung saja untuk destinasi prioritas di Manggarai Barat ada tidak, Pak? Baik, jadi Labuan Bajo ya sebagai salah satu destinasi super prioritas ya, mempunyai main attraction yaitu Taman Nasional Komodo. Oke, Ya. itu sangat terkenal sekali, Pak ya. Yang sangat terkenal, dan kenapa Taman Nasional Komodo luar biasa? Itu salah satu taman nasional yang semua bisa dinikmati di dalamnya yang mungkin tidak ada di daerah lain ya. Jadi selain binatang komodo, ada beberapa pulau menarik, pulau indah yang terkenal itu namanya Pulau Padar. Ya. Pulau Padar, kemudian ada beberapa pantai indah, ada Pink Beach, Long Beach ya. Kemudian juga salah satu dive spot yang bagus di Indonesia, ya, diving, snorkeling, ya, itu semuanya dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Baik. Nah, yang berikutnya, selain Taman Nasional Komodo, ada beberapa spot-spot wisata yang tidak kalah menarik, ya, yang berada di daratan. Ada istana ular, ada beberapa gua, ya, ada gua Batu Cermin di dalam kota, ya, kemudian ada gua Rangko, ada air terjun dan wisata budaya. Jadi komplit lah, Mas. Kalau ke Manggarai Barat, Labuan Bajo akan mendapat beberapa hal yang mungkin sulit didapatkan di daerah lain. Iya. Baik, jadi DSP ini kawasan yang luas, Pak ya, tidak hanya Labuan Bajo begitu atau betul. Dalam dokumen kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN disebutkan memang Labuan Bajo, ya. Tetapi bukan berarti karena Labuan Bajo ini sebuah ibu kota kabupaten saja, tetapi itu sebutan untuk destinasi, ya, destinasi di Flores Barat ini, ya, disebutkan Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo dan sekitarnya, baik yang di lautan maupun di daratan. Oke, termasuk Pink Beach itu, pantai Pink itu juga masuk kawasan? Ya, DSP. Ya, itu masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi DSP ini kan sebuah program dari Presiden Jokowi, ya. Dan ada 10 destinasi prioritas, lalu ditetapkan menjadi 5 super prioritas. Dan salah satunya itu Labuan Bajo. Baik. Ya. Nah, tadi saya masih tertarik dengan Pink Beach itu, Pak. Itu memang warnanya memang pink ya, Pak ya? Pink, Pak. Pink. Jadi, kalau nggak percaya datang aja. Jadi itu menarik perhatian sekali itu ya.
Pink Beach. Jadi Ya, di daerah lain tidak ada ya Pak ya? tidak ada. Jadi kalaupun ada, mungkin tidak secantik yang ada di Taman Nasional Komodo. Karena bukan hanya pantainya, Ya. tetapi perairannya yang bening, ya, bening. Ya, Jadi ya. orang bisa snorkeling sambil mengamati atau melihat berbagai jenis biota laut yang luar biasa. Kita Oke. itu. Ya. Nah, Ya. Pak Pius, hari ini kan kita menyongsong ke libur panjang nih. Ya. Tapi sebelum kita ke libur tahun baru Imlek, sebelumnya Pak, Natal dan tahun baru mungkin bisa dilaporkan bagaimana arus Baik. kunjungan wisata ke Manggarai Barat. Baik, dapat kami sampaikan bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, saya bisa sajikan yang pertama kondisi sebelum pandemi, ya 2019. Itu jumlah wisatawannya itu 256 ribu, ya 256 ribu wisatawan, dan 70% itu wisatawan asing, ya. Kemudian masuk pandemi, ya pandemi itu kan unblock semuanya ya, turun drastis ya, hanya sekitar 2 ribuan. Kemudian di 2022 kemarin sudah mulai bergerak naik, ya. 2022 total wisatawan yang ke Manggarai Barat yaitu 170-an ribu. Oh, Ya, udah ada peningkatan ya? Ya, jadi ya 60-an% lah dari kondisi normal ya. Nah, tetapi ada beda ini Mas klasifikasinya. Kalau pandemi, sebelum pandemi 2019 itu didominasi wisatawan asing, ya kan? Ya. Nah, di 2022 65% itu wisatawan Nusantara. Ya, ini bisa dimaklumi karena memang masih recovery pandemi, ya kan? Jadi wisatawan asing belum terlalu berani ke Indonesia, jadi masih didominasi wisatawan Nusantara. Ya. Nah, sisi lain dapat kami sampaikan kenapa wisatawan Nusantara naik ya. Karena Labuan Bajo di samping daya tarik wisata alam budaya, sekarang wisata MICE ya. Dari berbagai meeting, berbagai pertemuan-pertemuan dari asosiasi, dari kementerian, dari lembaga, bahkan dari daerah-daerah lain, itu dilaksanakan di Labuan Bajo. Oh, oke. Di samping itu juga mungkin ada promo-promo, diskon-diskon besar-besaran juga mungkin saat itu ya Pak ya? Ya, jadi kemudian juga ya kan 2 tahun orang memendam rasa ke Labuan Bajo ya, keinginan ya. Jadi baru terwujud di 2022 ini, sehingga ini langsung dia naik ke wisata Nusantaranya. Nah, tetapi di kondisi Natal tahun baru kemarin, kami melihat tidak sebesar atau sebanyak saat kondisi 2019 atau kondisi tahun-tahun sebelum pandemi. Nah, diduga karena Natal tahun baru kemarin itu pas hari Minggu, Mas. Iya. Nggak ada long weekend ya kan? Jadi ya mempengaruhi juga ya Pak ya? Mempengaruhi. Natal itu kan hari Minggu, tahun baru juga kemarin pas hari Minggu, ya kan? Nggak ada bedanya gitu loh. Jadi nggak ada liburan tambahan seperti itu mungkin. Ya. Nah, Pak Pius, kalau program unggulan untuk bulan ini yang terdekat mungkin bisa disampaikan apa saja nih? Baik. Dalam tahun ini memang awalnya kami merencanakan beberapa event, tetapi karena kondisi APBD yang terbatas, sehingga kami tidak menyelenggarakan banyak event di sana. Ya. Tahun ini ya di sekitar di bulan Mei atau Juni nanti kami ada event festival Florata. Florata itu Flores Lembata, ya. Jadi karena Manggarai Barat ini bagian dari sebuah pulau Flores ya. Pulau Flores, dan di sebelahnya itu ada Pulau Lembata. Dan kami ada event festival budaya seperti itu. Kemudian ada nanti di Agustus juga ada namanya Festival Golopoi. Golopoi itu sebuah bukit yang berada di Labuan Bajo. Kalau ini kerjasama pemerintah dengan pihak gereja, ya. Kegiatannya itu berupa ya pameran, kemudian ada malam kesenian dan lain-lain seperti itu. Oke, kalau event yang skalanya buat menarik wisatawan internasional, Pak, ada?
Ya tahun ini ya event-event itu juga kita akan promosikan ke kapal wisatawan asing Oh. karena dari data kami bahwa sudah hasil survei wisatawan yang datang ke Labuan Bajo itu karena dua tujuan ya. Yang pertama karena daya tarik alam, kedua daya tarik budaya, ya kan? Ya. Nah di event-event ini kan kami mengedepankan tentang budaya Flores ya seperti itu. Oke, nah selanjutnya kan Manggarai Barat juga sebagai salah satu daerah tentu juga berupaya mewujudkan sektor pariwisata yang berkelas dunia ya dengan dibangunnya Ya. DSP tadi. Kemudian mungkin di luar DSP juga kan didorong juga ya untuk sama-sama juga terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan ke Manggarai Barat secara umum gitu kan Pak ya. Nah ini upaya-upaya apa yang dilakukan Pak oleh pemerintah daerah setempat? Baik, jadi dari sisi persiapan infrastruktur ya, 2 tahun terakhir, mungkin satu-satunya daerah yang dibangun saat pandemi itu adalah Labuan Bajo. Ya. 2020 secara masif pemerintah pusat membangun infrastruktur di Labuan Bajo, jalan, air minum, beberapa spot wisata, waterfront ya di pantai itu, kemudian di dalam Taman Nasional Komodo itu ada Pulau Rinca, di Tata gitu ya. Kemudian pemerintah daerah mulai tahun lalu mencoba mengembangkan berbagai daya tarik di desa, ya di desa-desa wisata. Ini kami sudah mulai karena dari data yang kami miliki 80-an% aktivitas wisatawan itu hanya di sekitar Taman Nasional, ya, Taman Nasional dan Labuan Bajo. Maka kami mencoba mengemas ya berbagai daya tarik yang ada di desa wisata mulai tahun lalu dan dilanjutkan tahun ini. Tujuannya supaya menambah length of stay, lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo, kemudian juga menambah uang yang dibelanjakan. Ini akan berdampak pada masyarakat, berdampak pada pelaku-pelaku UMKM, ekonomi kreatif. Seperti itu. Baik, baik. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak beberapa kekhasan atau keunikan desa-desa wisata yang ada Pak di sana? Baik, desa wisata yang ada di Manggarai Barat itu sebagian besar topografinya berbukit-bukit. Ya. Dan ini kan juga menjadi tantangan menarik untuk wisatawan. Ya, ada beberapa yang bisa untuk trekking, ya. Kemudian ada beberapa desa yang punya air terjun, ada desa yang punya agrowisata, pertanian, ya. Ini potensi-potensi yang kami yakin ya kalau dikemas dengan baik, dipasarkan dengan baik akan menarik wisatawan ke Manggarai Barat. Seperti itu. Baik. Lalu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, apa mungkin Pak bisa disampaikan? Oke, baik. Mungkin kondisi infrastruktur di seluruh daerah Manggarai Barat belum terlalu baik ya, belum semuanya baik. Sementara ada beberapa desa yang punya daya tarik yang kita bisa jual ya, tapi mungkin aksesibilitasnya yang belum terlalu baik. Ya. Jadi ini tantangan. Kemudian dari sisi kesiapan sumber daya manusia, ya kan? Walaupun kami berupaya untuk beberapa tahun terakhir ini untuk menambah program-program pemberdayaan, pelatihan ekonomi kreatif, ya, karena alam di Flores ini khususnya di Manggarai Barat ini kaya sekali, Mas. Dari apa saja ada, tinggal bagaimana masyarakat komplit ya. Ya, supaya itu bisa masuk dengan sebuah produk-produk wisata yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah, bicara tentang infrastruktur, termasuk juga barangkali sarana transportasi dari dan menuju ke Manggarai Barat. Nah, bagaimana rute-rute penerbangan, terus kemudian juga akses-akses lain, jalur darat dan juga laut, itu seperti apa Pak tantangannya sekarang? Baik, ya untuk penerbangan ke Labuan Bajo sudah berapa operator ya, saya pikir cukup banyak ya maskapai penerbangan ke Labuan Bajo ya. Kemudian penerbangan baik dari Jakarta direct ke Labuan Bajo atau transit ke Bali ya. Itu juga dari Surabaya ada yang langsung ke Labuan Bajo, jadi sudah
kami anggap itu sudah wajar ya. Hanya mungkin kadang-kadang di harga tiket ya, harga tiket yang kadang kalau rame ya ada yang bisa mahal, Iya, ya iya, kan? iya. Tapi kalau lagi di bulan-bulan seperti sekarang ini, ya harganya agak murah, ya kan? Kemudian untuk di transportasi laut juga ada beberapa jalur yang sudah ada ke Labuan Bajo ya. Ada kapal Roro dari Surabaya ke Labuan Bajo. Kemudian transportasi selama di wilayah Manggarai Barat juga sudah kami anggap sudah mumpuni ya. Di laut misalnya wisatawan bisa sesuaikan dengan budgetnya karena kapal ada berapa transportasi laut kapal-kapal yang berbagai range harga ya dari yang termurah sampai yang termahal sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Nah, tinggal wisatawan sesuaikan saja. Oke, seperti itu. Baik. Pak Pius Baut bicara tentang memajukan sektor pariwisata, tentu dinas tidak bisa sendirian, Pak, atau pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Bagaimana kerjasama pentahelixnya nih? Berbagai sektor atau lintas sektor yang sudah terjalin, termasuk juga pelibatan masyarakatnya seperti apa, Pak? Baik, ya kami sadari itu, Mas, bahwa majunya Labuan Bajo ini bukan semata-mata oleh pemerintah. Bahkan pemerintah dalam segala keterbatasannya ya tidak maksimal mungkin. Nah, peran-peran itu kami rasakan, peran dunia usaha, ya, industri pariwisata, kemudian peran perguruan tinggi, ya, dalam berbagai program penguatan kapasitas masyarakat. Ya, kami selalu melibatkan perguruan tinggi. Walaupun memang di Labuan Bajo hanya satu ya perguruan tinggi yang di pariwisata, tetapi mereka kami optimalkan dalam program pemberdayaan. Kemudian masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri begini, Manggarai Barat itu 70% itu pertanian, bergerak di sektor pertanian. Ya. Tapi ini potensial sebenarnya karena kenapa? Kebutuhan industri pariwisata itu sebenarnya bisa didapat langsung dari Manggarai Barat. Ya. Walaupun kondisi sampai saat ini masih ada sebagian kecil yang masih didatangkan dari luar. Tetapi pemerintah berupaya terus supaya semua kebutuhan industri pariwisata itu dapat terpenuhi dari produk lokal, ya. Lokal. Kemudian industri pariwisata juga kondisi sampai hari ini diisi oleh tenaga kerja lokal, ya, tenaga kerja bahkan sekitar 80% lokal dalam arti NTT ya. Ya, NTT. Nah, kalau lokal itu di Manggarai Barat mungkin ya sekitar 50%. Ya. Terlebih ke low management. Kalau top manajemennya memang masih sebagian masih diisi oleh tenaga-tenaga dari luar. Ya. Tapi kami berusaha juga untuk ya menghasilkan tenaga kerja yang profesional ya. Jadi multiplier efeknya juga bisa terbangun dan dirasakan juga ya oleh seluruh lapisan masyarakat di sana ya, Pak ya? Ya, jadi karena bicara pariwisata ini karena dia multiplier efek, jadi akhirnya bicara banyak sektor ya. Karena pariwisata berdampak kepada nelayan, berdampak kepada petani beras, petani sayur, buah-buahan, ya, transportasi, ojek, dan lain-lain. Semua bergerak, semua terlibat ya? Ya, bergerak. Betul, pertumbuhan pariwisata Labuan Bajo yang di saat ini saya pastikan bahwa akan berdampak pada sektor-sektor lain. Baik. Nah, bicara tentang desa tadi, Pak, desa-desa di sana atau masyarakatnya kan yang Bapak katakan mayoritas di sektor pertanian. Nah, bagaimana dengan BUMDes-BUMDesnya ada yang khusus, secara khusus mungkin tidak hanya menggarap pertanian tapi juga menggarap pariwisata begitu, BUMDesnya? Ya, jadi begini, kehadiran BUMDes ini kan ya sekitar beberapa tahun terakhir ya. Jadi masih banyak desa yang ya baru memulai menghadirkan lembaga itu, sehingga memang di sana sini masih belum bisa optimal ya. Tapi dalam berbagai
program penguatan kapasitas masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat, ya kami coba coba masuk ke situ ya dari sisi pengelolaan daya tarik di desa untuk melibatkan pemerintah desa termasuk BUMDes ya. Oke. Nah, berapa desa wisata yang yang potensial di Labuan Bajo, ya walaupun kami baru penguatan kelembagaannya dulu, ya kan, penguatan kelembagaan di desa, lalu nanti belum sampai kepada pengelolaan karena itu butuh sebuah proses, butuh perhatian, butuh sumber daya, butuh uang dan lain-lain seperti itu. Oke. Baik, silakan sambil minum dulu nggak apa-apa Pak. Sambil minum. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah, selain BUMDes juga barangkali kelompok sadar wisata atau Pokedarwis juga sudah berjalan di sana ya Pak ya, terutama di desa-desa wisata ya Pak ya. Sudah berjalan, terlebih desa-desa yang di sekitaran kota, itu sudah karena ya Labuan Bajo ini karena begitu cantiknya banyak yang membantu ya dari berbagai kementerian, lembaga, perguruan tinggi itu banyak melakukan program-program penguatan kapasitas masyarakat, program pendampingan, penguatan kelembagaan desa. Jadi kami terbantu dengan itu, sehingga mereka bisa terlatih, bahkan sudah sampai digitalisasi marketing ya, sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu di Pokedarwis. Ya. Nah, terkait dengan pemerintah pusat yang sudah mengakhiri PPKM ya Pak ya, termasuk juga di Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur secara umum. Nah, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait hal ini? Ya, kalau begini, saya pikir COVID-19 ini adalah sebuah masa yang gelap ya. Gelap, terasa sekali di sektor pariwisata. Terasa betul ya. Nah, tapi di samping itu juga ini adalah sebuah masa bagaimana melatih kita untuk survive ya. Dan bersyukur pada Tuhan bahwa Labuan Bajo saat pandemi ini ya masyarakat masih bisa bertahan, pelaku pariwisata masih bisa bertahan. Bagaimana secara hidupnya, ya kan? Nah, dan dengan kalau memang sudah berakhir ini pandemi ini sebuah artinya kembali lagi ke kondisi normal dan kita berharap bahwa dengan dibangunnya Labuan Bajo dengan berbagai infrastruktur yang luar biasa, pengembangan sumber daya manusia, maka kita berharap bahwa tingkat kunjungan wisatawan tahun ini akan meningkat jauh dari kondisi 2019 ya. Tentu dengan tingkat kunjungan wisatawan yang naik, yang meningkat akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Baik. Jadi ibarat PPKM ini adalah cahaya Pak ya. Setelah gelap terbitlah terang. Gitu ya Pak ya. Betul. Dari gelap kita berharap terang. Oke. Nah, bicara tentang terang dan semakin bergeliat, yang terdekat ini kan kita akan menghadapi tahun baru Imlek Pak. Apakah ada perayaan di sana Pak? Khusus tahun baru Imlek? Biasanya tidak terlalu bagaimana ya. Saja. Oke, jadi tidak. Saya ada satu hal tadi saya lupa sampaikan, bahwa nanti di Labuan Bajo akan ada event besar yang namanya ASEAN Summit bulan Mei tanggal 5 sampai tanggal 7. Oke. Ada pertemuan negara-negara ASEAN akan diselenggarakan di Labuan Bajo. Oke, bisa diulangi Pak, tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Mei. 7 Mei ya? Ya, jadi saya berada di luar kota sekarang ini dalam rangka berbicara tentang itu, kesiapan tentang itu. Baik, tentu pemerintah daerah nanti akan membuat event-event yang berkaitan dengan menyambut ASEAN Summit itu? Ya, itu jelas. Jadi kita akan manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat tentunya, kan? Supaya bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Baik.
Itu memang berkaitan dengan misi Indonesia juga sebagai ketua ASEAN ya Pak ya. Dan tentu Manggarai Barat salah satu daerah yang menjadi tuan rumah nanti pada penyelenggaraan ASEAN Summit bisa sukses juga sebagai tuan rumah ya Pak ya. Amin. Ya. Terakhir Pak, harapan untuk tahun ini seperti mungkin ada target-target tersendiri yang akan diupayakan, akan dicapai oleh khususnya Manggarai Barat dalam menggeliatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sana. Oke, jadi ya seperti sampaikan tadi bahwa kita berharap bahwa Labuan Bajo sudah sangat siap ya, sudah sangat siap untuk dikunjungi oleh wisatawan atau untuk diselenggarakan berbagai event termasuk ya kelas internasional. Dari segi itu sudah siap. Kemudian dari segi sumber daya manusia, walaupun mungkin belum optimal betul, tapi kami yakin kami sudah mempersiapkan diri ya. Demikian juga kesiapan sektor-sektor lain. Jadi kami berharap ya apalagi kalau misalnya PPKM ini sudah berakhir, maka kita berharap tingkat jumlah wisatawan akan semakin banyak. Kemudian juga kami sudah mempersiapkan desa. Jadi sehingga nanti mulai tahun ini kami sudah menjual paket-paket tur ke desa, ya. Tentu berharap ini akan lebih menambah jumlah lama tinggal, waktu lama tinggal lebih lama, uang yang dibelanjakan lebih banyak, tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Baik. Pak Pius Baud, Kadis Par Ekra Manggarai Barat, terima kasih sudah menemani keliling Indonesia, pendengar Voice of Indonesia, dan semoga apa yang sudah dicanangkan dan akan dilaksanakan di Manggarai Barat sukses tahun ini Pak ya. Siap, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik, salam sehat juga. Sampai jumpa kembali Pak di lain kesempatan. Voice of Indonesia. VOA.